你的剑术我不及。无妨。大无悲鬼吟。南海72岛屿灵师到了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-440. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 439. Kemarin pertarungan masihlah terus berlangsung di antara para pasukan Muyun menghadapi aliansi Gunung Suankong. Terlihat dengan begitu jelas kalau pertarungan begitu sengit dan telah melibatkan semua pihak. Meskipun pasukan aliansi Gunung Suankong sangatlah banyak, tapi para penetua dari aliansi darah masihlah mampu mengimbangi mereka. Bahkan juga sempat memberikan tekanan yang begitu besar. Para pemimpin dari 3 keluarga besar juga datang dan langsung diladeni oleh Zitian. Untuk Muyun sendiri, akhirnya mulai melakukan pergerakan, yang mana dia bertarung dengan salah satu putra suci dari Gunung Suankong. Namun Muyun sama sekali tidak kesulitan dalam menumbangkannya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Muyun kembali kedatangan seorang tamu, yang mana dia adalah Feng Yang. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun di sini Muyun sempat dikejutkan dengan kekuatan hebat yang Feng Yang miliki. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat dengan begitu jelas kalau pertarungan masihlah terus berlangsung di aliansi darah. Tidak hanya para tetua saja, namun para pasukan di kedua belah pihak juga saling memberikan serangan terbaik mereka. Bisa dikatakan kalau pada pasukan aliansi darah sedikit lebih unggul, karena sebulan yang lalu Muyun sendiri yang melatih mereka. Tapi tetap saja perbedaan jumlah sangatlah menguntungkan bagi aliansi Gunung Suankong. Untuk Miao Qianzu sendiri tengah berhadapan dengan 2 orang tetua sekaligus, yang mana mereka adalah ketua keluarga Shi dan juga Lin. Meskipun berhadapan dengan 2 orang sekaligus, tapi Miao Qianzu bisa lebih unggul dari mereka. Di sisi lain pertarungan juga masihlah terus terjadi antara ketua Zitian. Tidak hanya ia saja, namun pertarungan juga masih dialami oleh Yiku, yang mana dia ini berhadapan langsung dengan ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dengan jelas betapa unggulnya Yiku. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang mampu menyulitkannya. Padahal mereka itu adalah ketua dari setiap keluarga. Hal yang sama juga terjadi kepada tetua ini. Namun para musuh yang mendatanginya semakin lama semakin bertambah saja. Tentu ini pun menyulitkan dirinya untuk bisa melawan balik. Di tengah kondisi seperti ini, bantuan pun datang untuk menyelamatkan aliansi darah, yang mana mereka adalah sekutu yang dimiliki oleh aliansi darah. Tidak tanggung-tanggung yang datang kemari adalah Pulau Greyhound, Pulau Tulang Patah, dan juga Pulau Linglun. Dan bantuan dari 3 pulau ini membuat aliansi darah kembali bernapas lega. Sebab pasukan yang dikirim sangatlah banyak. Ini tentu akan sangat membantu pasukan aliansi darah yang jumlahnya tidak begitu banyak. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka semua. Untuk Muyun sendiri masihlah berhadapan dengan Feng Yang. Di sini Feng Yang memuji perkembangan dari Muyun. Ia tahu kalau dalam 5 tahun terakhir Muyun telah berhasil memenangkan hati banyak orang dan juga telah berkembang cukup jauh. Feng Yang akan melihat seberapa jauh perkembangan yang Muyun alami. Kini dirinya pun mulai kembali melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun masihlah mampu menahan setiap serangan dari Feng Yang. Setelah bertarung cukup lama, Feng Yang akhirnya bisa memahami ilmu pedang yang Muyun gunakan.
Mu Yun sama sekali tidak peduli dan ingin melihat apakah Feng Yang bisa mengimbangi ilmu pedangnya atau tidak. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, sepertinya Feng Yang telah besar kepala. Karena bagaimanapun kekuatan Mu Yun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia secara terus-menerus mengubah gaya berpedangnya dan memberikan tekanan kepada Feng Yang. Ini pun membuatnya kebingungan bagaimana bisa hal ini terjadi. Padahal Feng Yang sudah yakin telah memahami semua gerakan Mu Yun. 怎么回事？ 空有其形，缺其心。 Akibat ia yang terlalu meremehkan kemampuan lawannya telah membuat Feng Yang terluka. Walaupun begitu, Feng Yang masihlah percaya diri bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu malah membuat Mu Yun tertawa, karena yang saat ini tertekan bukanlah dirinya melainkan Feng Yang. Mu Yun pun merasa bosan dan ingin segera mengakhiri pertarungan itu. Tidak mau diremehkan begitu saja, Feng Yang akan menunjukkan kalau kemampuannya tidak hanya ilmu berpedang saja. Ia mengakui Mu Yun sangatlah hebat dalam menggunakan pedangnya, jadi dia akan menggunakan cara lain. Sebuah teratai besar pun diciptakan oleh Feng Yang. Tidak mau ketinggalan, Mu Yun juga bersiap untuk melakukan sesuatu, yang mana sebuah mata besar pun muncul tepat di hadapannya. Feng Yang akhirnya menyadari kalau Mu Yun telah menguasai teknik rahasia dari Pulau Danau Darah. Mu Yun langsung saja melancarkan serangan ini kepada Feng Yang. Serangan itu dirinya tahan dengan menggunakan formasi teratai. Benturan antara kedua serangan ini pun terus berlangsung. 你的剑术我不及， 无妨。大无悲鬼吟。 Secara perlahan namun pasti, terlihat kalau serangan Mu Yun berhasil membuat Feng Yang termundur. Ia pun kembali meningkatkan serangannya. Untuk Feng Yang sendiri tidaklah mau kalah dan mulai menggunakan metode rahasia tubuhnya. Mu Yun sepertinya sudah menduga hal itu, jadi dirinya pun langsung saja mengeluarkan senjatanya untuk bisa menahan serangan dari Feng Yang. Apa yang dia lakukan berjalan dengan sangat lancar, dan serangan Feng Yang pun tidak mampu untuk menyentuh Mu Yun. Di sini Mu Yun mengakui kalau kekuatan yang Feng Yang miliki sangatlah hebat. Bisa dikatakan ia adalah yang terbaik di antara para murid 33 sekte pedang surgawi. Feng Yang tidak mau mendengarkan pujian Mu Yun, karena yang dia inginkan adalah mengalahkannya. Feng Yang pun kembali menggunakan kekuatan dari teratainya, dan juga menggunakan seluruh kekuatan peri bulu tingkat ketujuhnya. Karena bagaimanapun tujuan Feng Yang adalah untuk menjadi seorang peri. Jadi dia itu tidak niatan untuk berhenti sampai di sini saja. Kita pun kembali diperlihatkan dengan transformasi terbaru dari Feng Yang. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Mu Yun tengah diserang oleh beberapa orang, namun dia itu sama sekali tidak takut. Mu Yun langsung saja mengeluarkan sebuah teknik yang mana itu pun membuat kekuatan Mu Yun meningkat beberapa kali lipat. Ia akan memperlihatkan kepada mereka betapa ngerinya kekuatan yang dia miliki. Serang balik langsung saja Mu Yun lakukan kepada orang-orang itu. Hanya dalam satu tarikan napas saja, Mu Yun bisa menghabisi dua di antara mereka, dan juga mengalahkan yang terakhir. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.